Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengoperasikan software Psycopy. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi Psycopy yang telah terinstall di laptop kita. Kita tunggu sampai dia terbuka. Nah, oke teman-teman, di sini aku langsung memunculkan halaman di mana kita tuh bisa menyusun dan membuat eksperimen yang pengen kita gunakan. Cuma kalau misalnya nanti nggak secara otomatis memunculkan halaman tersebut, teman-teman bisa ke bagian yang ada di pojok kanan ini, kita klik New Builder. Nah, nanti bakal muncul halaman ini dimana kita tuh bisa membuat eksperimennya. Untuk stimulus dan respon yang akan saya gunakan nantinya itu berupa picture, text, movie, dan juga audio. Dan untuk responnya itu berupa slider dan keyboard. Di bagian kanan ini ada macam-macam stimulus dan respon yang bisa kita gunakan. Lalu kita ke fitur properties yang bentuknya gear ini. Di sini kita tuh bisa menambahkan file eksperimen yang mau kita gunakan. Di sini saya menambahkan baru satu eksperimen. Lalu di bagian screen-nya ini saya mengubahnya menjadi warna azure untuk tampilan tesnya nanti. Di sini ya teman-teman. Nah, balik ke basic tadi, ini kan di bawah basic ini tuh ada eksperimen info ya. Di sini bisa disesuaikan dengan demografi kriteria partisipan kalian nantinya, misalnya kayak perempuan dan dari usia 18 sampai 20 tahun tuh. Oke, sekarang kita masuk ke rutin yang pertama. Di sini saya akan menamakannya opening. Jadi nanti akan ada opening terlebih dahulu untuk memulai tesnya. Akan saya tambahkan teks, di mana ini akan saya berikan semacam pendahuluan instruksi pertama untuk memulai tesnya. Lalu kita coba ke appearance untuk mengubah warna teksnya nanti, karena tadi kan layarnya kan warnanya biru cerah ya, jadi aku bakal ubah ke hitam. Terus untuk formatnya di sini ini kalian bisa mengubah fontnya ya, jadi saya bakal mengubahnya menjadi Times New Roman. Karena tadi kan instruksinya klik spasi untuk melanjutkannya, maka dari itu di sini saya akan menggunakan respon berupa keyboard. Di allow case-nya ini kita hapus dia semuanya dan sisakan space aja biar nantinya bisa mengklik spasi. Oke, lalu juga di teksnya ini kita ubah stop durasinya, dihilangin aja biar nanti bisa terus lanjut sampai partisipan itu bisa mengklik spasi. Oke, sekarang kita lanjut ke rutin baru. Di sini kita langsung insert rutin aja. Pencet yang opsi new. Sini namain aja misalnya rutin 1. Klik OK. Nah, di rutin 1 ini saya akan menggunakan stimulus berupa foto, namun sebelumnya teman-teman siapkan dulu file foto yang kalian ingin gunakan. Di sini saya telah menyiapkan beberapa foto yang ingin saya gunakan. Jadi kalian simpan dulu foto-foto tersebut ke dalam Excel. Caranya itu gimana? Di sini akan saya tunjukkan. Jadi ini beberapa file berupa foto yang ingin saya gunakan. Terus di sini juga ada audio dan juga movie yang akan saya gunakan. Nah, caranya itu kita masukin dulu ke Excel. Sebenarnya tuh bisa di copy paste aja kan. Namun karena di laptop saya ini tidak ada fitur copy paste, jadi saya menggunakan itu manual. Di sini kita buka dulu, misalnya kita buat file Excel baru aja. Di sel yang pertama ini kita tulis aja misalnya gambar. Nah, di bagian ini kita ini bakal paste location dari foto yang kita simpan tadi. Nah, tadi kan saya menyimpannya kan di folder ini ya, jadi ini manual aja kalau saya. Kita klik dulu, terus kita copy locationnya, terus nanti di paste di sel Excel yang ini di bawah tulisan gambar ini. Karena tadi kan nama fotonya itu Korea ya, jadi ini saya tambahkan aja judul fotonya Korea. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkannya untuk foto-foto sisanya. Nanti di save. Nah, untuk contoh yang udah jadinya itu tuh seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah, ini untuk yang udah jadinya. Ini tuh file Excel dimana kita tuh menaruh link location dari foto-foto yang akan kita gunakan di Psycopy nanti. Oke, sekarang kita balik ke Psycopy-nya aja. Kita masukin stimulus berupa foto. Nah, di aturan fotonya ini kita atur aja jadi set every repeat. Terus di layoutnya kita ubah size-nya jadi 0,6 dan juga 0,4. Terus di positionnya ini 0 aja, terus yang Y-nya ini diubah jadi 0,2. Nah, appearance-nya nggak usah, tekstur nggak usah. Oke. Oh ya, buat durasinya itu hilangin aja ya, bagian stop durasinya ini hilangin aja. Oke. Terus kita lanjut, sekarang kita masukin instruksinya berupa teks. Di sini saya akan membuat instruksinya terlebih dahulu.
Terus untuk layoutnya ini kita atur aja jadi 0 sama minus 0,12. Nah terus di appearance ini warnanya kita ganti jadi black. Terus formatnya ini fontnya ganti Times New Roman. Terus juga ukurannya ini nantinya kita ganti juga. Ukuran ini kita ganti aja jadi 0,04. Oh ya, jangan lupa juga ini stop durasinya dihilangin aja. Sekarang udah. Terus kita masuk ke respon berupa slider. Kita cari dulu slider. Terus ini buat label saya kita samain aja main di atas ini jadi 1 sampai 5. Terus untuk layoutnya ini size-nya kita ubah jadi 0,8 sama 0,05. Posisinya kita ganti jadi minus 0,3. Terus di formatnya ini black, kita blackin aja semuanya kecuali yang mark ini biar merah aja. Terus formatnya ini kita ubah jadi 0,04. Oke, semuanya udah selesai untuk stimulus sama responnya. Oh ya, untuk insert yang baru tadi jangan lupa untuk dipencet bagian ini ya. Jadi kayak setiap kali masukin insert, kita masukin di bagian ini. Terus tadi image-nya jangan lupa di setting ke set every repeat. Tadi aku lupa. Terus juga ini dinamain aja gambar. Ini disesuaiin ya teman-teman sama nama dari file Excel yang tadi di sel yang pertama. Tambahin juga lambang dolar di setiap kali namanya itu. Jadi tuh diingat-ingat aja ya teman-teman, ini harus sama dengan yang ada di file Excel kita di sel yang pertama ini. Ini kan di sini aku rasa gambar ya. Jadi pas masukin namanya itu kita sesuaiin sama yang tadi itu jadi gambar juga. Baik dari hurufnya dan maupun namanya juga. Dan jangan lupa untuk tambahin tanda dolar. Nah, kalau udah kita insert loop. Insert loop ini tambah di sini-sini, seperti ini. Terus ini kita ubah jadi 1 aja. Terus kita cari file Excel gambar yang tadi. Oke. Nah, karena semuanya udah, sekarang kita cek lagi. Ini udah sesuai. Sekarang coba kita cek di running ya. Ini oke aja. Kita tunggu. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Ini udah sesuai ya teman-teman, udah sesuai dengan ukurannya juga, jadi bisa kelihatan. Ratingnya tinggal kita geser-geser aja, mau yang 4, 5, atau 3, atau 2, atau 1. Dah, ini berarti udah berhasil. Sekarang kita lanjut ke rutin yang kedua. Ini kita insert rutin aja, new. Terus ini kita namain aja rutin yang kedua ini rutin underscore 2. Klik OK. Lalu kita di sini saya bakal menggunakan stimulus berupa teks, jadi bakal pakai teks ini. Sudah, kita ke layout. Di layout posisinya ini diubah aja jadi 0, minus 0,3. Terus appearance-nya ini diubah warna background color-nya jadi hitam. Udah hitam. Terus di formatnya ini ubah font jadi Times New Roman. Terus ukurannya 0,04. Oke. Terus kita masukin teks stimulusnya. Ini hapus saja karena nanti kita bakal sesuai dengan nama yang ada di file Excel teks nanti. Terus ini layoutnya kita ubah jadi 0,0,2. Appearance-nya ini background color-nya kita pakein warna merah aja sebagai pembeda dari instruksinya. Terus di formatnya kita ubah ukurannya jadi 0,08. Fontnya juga diubah. Ini fontnya bisa sebebas kalian aja teman-teman. Nah, untuk responsnya nanti aku bakal menggunakan keyboard karena di instruksi tadi kan ada klik Y dan klik T ya. Ini kita hapus aja sisanya. Yang ini diganti ke T, Y-nya biarin aja. Oke, terus insert loop. Loopnya ini berupa file Excel yang ada isi teks yang udah kita siapin. Masukin, kita cari file Excelnya di folder. Ini aku udah ada, tapi aku bakal nunjukin ke kalian isinya itu kayak gimana. Jadi
Jadi kalian bisa tulis sendiri aja, bebas kalian mau nulis apa, tapi di sheet yang pertama itu kalian bisa tulis teks atau apapun itu, asalkan nanti bakal sama dengan tulisan yang kalian bakal mau masukin di bagian stimulus teksnya. Kita balik ke Psikopai, terus kita sesuaiin di stimulus teks ini yang teks 4, kita sesuaiin dengan namanya yang tadi di sheet pertama Excel. Jangan lupa tambahin dolar sebelumnya, di setting set every repeat, terus oke. Dah, ini udah selesai ya. Untuk trialsnya ini diubah ya, number of repeatnya jadi 1. Oke, rutin keduanya udah selesai. Sekarang kita coba masukin rutin yang ketiga dulu. Di rutin yang ketiga ini namain aja jadi rutin underscore 3, namun bebas kalian juga. Di sini aku namain rutin underscore 3 aja. Terus di sini aku bakal menggunakan stimulus berupa audio. Ini durasi stopnya dihapus saja. Terus untuk sound ini dinamain sesuai dengan nama yang di file Excel nanti ya. Jangan lupa tambahin dolar ya sebelumnya. Nah ini udah, terus kita ke, ini aku tunjukin copy dari location audio milik aku sendiri. Ini kan di sheet pertama ada audio ya, sesuai sama yang tadi. Kita balik ke Psikopai. Terus di sini aku bakal masukin instruksinya. Oke. Sekarang kita insert loopnya ya teman-teman. Klik insert loop, klik sini dan di sini. Terus ini kita ubah number of repeatnya jadi 1 aja. Kita cari file Excel audionya tadi. Sini. Oke. Nah, pasti udah sesuai ya teman-teman sama stimulus audio yang ini. Oke, kalau udah, karena tadi kan aku kan responnya berupa klik F dan G ya, maka dari itu kita butuh keyboard. Di sini ubah aja jadi F sama G. Jangan lupa ditambahin tanda petiknya ya tiap labelsnya ini. Oke, kalau udah, sekarang kita coba running buat dicek dulu. Nah ini buat yang kata tadi udah berhasil juga. Alamak, duit ni. Nah itu suaranya. Nah karena suaranya udah kedengaran berarti ini udah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita lanjut masuk ke rutin keempat. Insert rutin aja, terus new, kita namanya rutin underscore 4. Nah di rutin 4 ini saya akan menggunakan stimulus berupa video. Klik yang move ini, terus stop durasinya hapus saja. Ini force of itunya di checklist, terus kita langsung masukin video yang ingin digunakan. Karena saya hanya menggunakan 1 video jadi bisa langsung memasukkan saja. Klik OK. Lalu untuk responnya nanti berupa rating. Oke, responnya udah. Sekarang kita ke teksnya untuk instruksinya. Sekarang coba kita cek lagi. Oh, ini layoutnya untuk size-nya diubah aja. Ini diubah jadi 0,6 sama 0,4. Oke. Nah karena tadi kan aku cuma 1 ya, jadi nggak perlu pakai loop teman-teman. Ini juga rutinnya jangan lupa diklik ya biar muncul. Nah aku bakal nunjukin kalau misalnya video itu udah banyak dan itu di sheet. Karena tadi kan aku cuma 1, jadi aku nggak perlu masukin loopnya. Tapi karena ini pakai loop, jadi caranya sama aja sih seperti sebelum-sebelumnya. Kalian tinggal masukin file Excelnya, number of repeat dan ganti jadi 1. Terus di bagian stimulus movie-nya ini disamain sama nama di sheet yang paling pertama dari file movie-nya. Cuma karena aku cuma 1 aja, jadi kayak ya udah 1 aja videonya. Jangan lupa juga untuk set every repeat. Oke. Oh ya, teksnya ini jangan lupa disesuaikan. Coba kita running ya.
Oke, videonya berhasil terputar ya teman-teman. Ini untuk sesi akhir saya akan menambahkan rutin closingan. Di sini masukin aja teksnya untuk kalimat penutupnya. Terus untuk responnya, untuk benar-benar mengakhiri kita pakai keyboard aja. Sekarang kita coba running dari awal sampai akhir ya teman-teman. Oke. Nah, ini tampilan awalnya. Terus ini yang bagian foto. Dan rating ini tuh bisa digeser ya teman-teman. Ini coba kita klik T. YT T. Alamak, duit ni. Oke, berhasil ya teman-teman dari awal sampai akhir. Klik rutin yang tadi itu. Nah, di sini ya teman-teman. Karena tadi kan kita biasa pakai pilot ya. Sekarang kita switch aja coba ke run. Ini supaya nanti tampilannya full screen gitu. Kita coba ya. Oke, ini udah bisa ya teman-teman. Oke, karena versi full screen juga udah bisa, jadi itu dia teman-teman tutorial dari pengoperasian software Psycopy terkait fitur-fitur dasar yang ada pada aplikasi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.